Oke guys, sekarang kita bikin tutorial lagi deh. Hari ini topiknya apa ya? Kita bikin topiknya sekarang tentang heater di AC nih, fungsinya. Nah, kalau di kita ini kan kita pasang ini nih untuk temperatur nih. Jadi kita bisa ngecek suhu realnya itu berapa sih? Suhu di ruang AC. Nah, ini mesin belum nyala nih 33 karena suhu dari luar sama suhu ini. Nah, ini sensornya kita kayak gini nih. Ini kalau teman-teman mau beli banyak nih di online nih, tinggal dicek aja, lumayan nih membantu. Jadi kita bisa tahu suhunya sebenarnya berapa sih. Nah, nanti kita coba tes ya, tes nyalain. Nanti kita lihat nih, kalau di 93 itu kita bisa ngaturnya dari sini nih, nanti tombolnya. Semakin kita pencet ke atas, dia suhunya harusnya akan semakin hangat, dan ini harusnya bisa naik nantinya. Buat teman-teman yang belum pernah ngetes heaternya berfungsi apa enggak, silahkan nanti kita bikin tutorialnya deh. Nah, ini kita cek dulu. Oke, nanti kita nyalain dulu deh mesinnya. Nah, ini mesin sekarang kita kondisi idle ya, udah baru nyala nih. Nah, kita coba aja dulu kalau baru nyala segimana sih turunnya. Biasanya kan belum langsung turun dulu. Kan dia langsung turun tuh. Nah, itu sensornya nanti ada di sini nih. Jadi kalau ini kita cabut ya dia nggak akan turun. Kalau kita kena tangan ya dia naik ke panas. Nah, ini heaternya pasti belum berfungsi karena mesin kan masih baru nyala ya. Nanti kalau sudah agak turun, kipas sudah muter sirkulasi, biasanya air radiator tuh udah panas, baru nanti bisa kita tes untuk heaternya gitu. Nanti juga kita akan bahas nih mungkin di part ketiga ya, untuk ngecek alternator nih teman-teman. Kalau bisa beli alatnya begini, ini 13,5 volt, jadi untuk memudahkan kita untuk ngecek alternator nih gitu. Banyak di online nggak mahal, tinggal sesuaikan aja dengan keinginannya. Nah, ini mesin udah cukup stabil, dia di 6,9 derajat ya, kondisi diam. Nah, ini akan coba kita naikin heaternya nih. Jadi kalau yang belum tahu heater, harusnya sih kalau ketika ini dinaikin, temperaturnya pun harusnya naik karena dia suhu di sini ya, ini sudah mulai hangat, udah berubah suhunya. Nah, itulah fungsinya heater. Jadi bukan hanya heater itu berfungsi untuk suhu dingin atau kita di daerah dingin, tapi memang fungsinya untuk menaikkan suhu biar ketika hujan kita nggak terlalu dingin posisinya, bisa kita atur. Kalau heaternya rusak, biasanya kita ngatainnya dari sini aja, matiin, hidupin. Karena kita mau tekan berapapun juga, dia akan tetap suhunya tetap sama. Nah, ini 21, dia udah berubah tuh jadi 7,6 derajat. Nanti kalau kita naikin lagi 23, 24, dia berubah. Lagi lebih panas, dia pasti akan berubah. Ini udah mulai kebuka heaternya di 25, dia udah mulai naik ya, naik 96, udah mulai agak hambar. Jadi sebenarnya fungsi heater itu ya fungsi juga, bukan hanya sebatas pemanas ya. Kita naikkan lagi nih 28, naik terus dia. Nah, ini kalau heater berfungsi harusnya seperti ini. Jadi
suhu benar-benar bisa kita atur, kita kontrol. Tapi kalau heaternya nggak berfungsi 28 pun mungkin akan tetap dingin, tetap aja tadi kayak 6 derajat 7 derajat. Nah, ini belum begitu panas. Ini kalau kita naikin sampai mentok aja ya. Nah, ini 32, ini panas. Nah, dia bisa sampai 40 derajat kalau nggak salah. AC tetap jalan, cuma heaternya dia ngebuka, jadinya suhunya panas. Suhu di sini panas, tuh kelihatan 27,6, 28. Tuh 30. Dan ini akan naik terus ini. Nyala. Nah, kalau kita balikin normal, ya dia akan turun. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi heater itu bukan hanya sekedar kita harus di udara dingin, tapi memang itu membantu kita ketika lagi musim hujan, kita mau ngatur segimana sih kita dinginnya di ruangan ini. Jadi kita nggak perlu hidupin matiin. Biasa hidupin matiin itu karena di sini tetap dingin, kita mau suhu berapapun tetap aja di sini tetap dingin. Itu berarti heaternya udah mati atau bermasalah. Nah, ini kan naik dia. Setahu saya ini bisa sampai 40 derajatan ini. Ini panas teman-teman. Sensornya kan di sini dia. Di sini. Ini panas nih. Nah, sekarang kalau kita coba turunin ya, ini langsung turun nggak? Ini turun paling ini 18 lah. Ya kan, langsung turun dia. Gas ya Pak, otomatis kompresi dia lebih nekan, pasti akan lebih cepat. Oh ya, ini untuk ini sama dengan 90 ya. Kalau 9091 dia kan nggak digital, dia diputer. Nah, itu sama aja fungsinya. Tinggal kalau diputar yang ke panas, dia harusnya tetap panas. Nah, itu ritmenya tergantung seberapa besar kita putaran. Nah, ini kalau yang tadi saya bilang, kalau heater tidak berfungsi, teman-teman bisa ngerasain ini dinginnya tetap sama aja. Jadi kita mau angkanya ini mau 18, 19, 20 pun sampai biasa sampai tang 25 ya. Sampai 25 itu akan sama aja dinginnya, dia tidak ada perubahan dingin, sedang, hambar, agak hangat nggak ada. Paling juga dia nanti ketika putusnya di angka 26, putus langsung jadi panas. Itu heaternya dia putus aja, tapi heaternya udah nggak jalan, dia tidak akan ada panas gitu. Jadi itu, nah nanti kita lihat di mesin sebenarnya apa sih, di mana sih kerjanya heater gitu. Nanti kita lihat di situ. Gitu guys, ini kita matiin dulu aja. Nah, untuk kinerja heater itu di ruang mesin ada dua bagian, yang namanya satu namanya vacuum heater. Nah, ini vacuum heater. Semua mobil 90, 91 ini ada nih namanya vacuum heater, cuma beda mekanik. Kalau diinjeksi dia ada elektrik yang lagi untuk menarik itu vakum. Nah, elektriknya ada di sini. Nah, itu kalau untuk injeksi. Kalau untuk karbu, dia tidak ada alat elektronik, dia pakai tuas penarik aja, kayak seperti apa ya, kabel penarik. Nah, itu biasanya itu rusak atau udah nggak ada, jadi pasti pengaturan untuk panas dinginnya udah nggak bisa diatur. Gitu.
ini alat yang untuk menyedot vakumnya. Kalau ini bermasalah, itunya bagus, pasti dinginnya juga akan beda. Gitu teman-teman. Jadi ya ini berhubungan dengan vakum juga, dia untuk membagi udaranya tuh pakai ini. Gitu. Paling itu dulu sementara, nanti kita sambung lagi di part 3 apa yang kita bahas ya. Ya yang punya masukan silakan, yang punya pengalaman boleh gitu ya.